Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya kira sudah saudara simak ya, sudah saudara siap di depan saudara, yaitu alasan keberadaan atau raison d'être, ini bahasa Perancis yang populer di kajian-kajian filsafat, yaitu sebagai alasan mengapa sesuatu itu harus ada. Dalam hal ini adalah pertanyaan pokoknya kalau untuk usul fikih, mengapa harus ada usul fikih dalam syariat Islam. Nah, alasan yang pertama ya karena ada ini, karena usul fikih punya kerangka berpikir yang tersendiri yang menyebabkan ya ilmu usul fikih ini harus ada. Ya, nomor satu, semua perbuatan manusia ada hukumnya menurut agama Islam. Coba saudara cari perbuatan mana yang tidak ada hukumnya, sampai pada misalnya hal yang remeh-remeh seperti tidur, tertawa, itu semua ada hukumnya. Mengapa tidur? Itu bagi orang-orang akan punya hukum sendiri-sendiri tergantung pada niatnya. Itu di dalam Islam seperti itu. Jadi semua ucapan, semua yang kita lakukan dalam arti apa-apa yang tampak perbuatan manusia yang tampak dalam indera ya, bisa didengarkan, bisa dirasakan, bisa dicicipi, bisa dilihat, itu ada hukumnya. Ya, paling tidak ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah itu nanti selanjutnya ada sah, ada batal, dan lain sebagainya. Atau bagaimana tata caranya melakukan sesuatu. Nah, kalau hukum negara itu cuma ada wajib, harus, yaitu harus pakai helm, harus pakai sabuk pengaman, atau tidak boleh, jangan parkir, jangan berhenti, jangan melebihi kecepatan 100 km per jam di jalan tol, dan jangan di bawah 60 km per jam. Nah itu kalau negara. Tapi sunnah, makruh, mubah tampaknya tidak diatur oleh hukum negara. Kemudian yang kedua, hukum bagi kaum muslimin adalah hukum Islam. Ya, orang Islam ya logis lah, orang Islam itu mentaati atau menggunakan hukum Islam sebagai pedoman bertingkah laku sehari-hari, itu kan logis, tidak ada yang tidak masuk akal ya. Kemudian yang ketiga, semua hukum termasuk hukum Islam pasti memiliki sumber dan metodologi tertentu, pasti menunjukkan sumbernya ini hukum apa saja. Seperti Indonesia itu ada tata hukum Indonesia, ada nomor yang paling tinggi yaitu teks proklamasi, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45, terus Undang-Undang Dasar 45, dan seterusnya ke bawah sampai mungkin peraturan RT RW. Ya, Islam juga begitu. Islam itu sudah menentukan mana sumber hukum yang berkewenangan dan mana yang tidak bisa dijadikan sumber hukum. Quran jelas berkewenangan,
tapi nafsu tidak bisa sebagai sumber hukum secara mandiri. Tapi mungkin sumber hukum setelah dikonfirmasi dengan sumber hukum yang lain, barangkali nafsu juga bisa menjadi sumber hukum, barangkali saja. Kemudian sumber hukum sudah dipastikan dan juga sudah diberikan bagaimana metode menggali dari sumber itu. Ibaratnya ada air di dalam sumur sebagai sumber air, maka metode macam-macam. Bagaimana cara mengambil air dari sumur itu? Ada yang ditimbang, ya, ada yang dengan mesin pompa air, ada yang langsung masuk ke dalam sumur, mungkin juga ada yang ya, kalau sakti ya sumurnya dituang ke di atas timba, barangkali kalau dia sakti. Nah, ini gimana cara menggali hukum dari Quran, bagaimana cara menggali hukum dari sunnah, bagaimana dari qiyas dan lain sebagainya. Semuanya dengan maksud agar sumber hukum yang otoritatif, yang berkewenangan itu isinya, kandungannya akan termanifestasi sepersis mungkin dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Kemudian yang keempat, bagi kaum muslimin hakikat hukum adalah hukum Allah, artinya bersumber kepada wahyu. Apa di luar orang Islam ada yang tidak begitu? Ya ada. Kalau saudara sempat nanti belajar aliran filsafat hukum barat, maka hakikat hukum itu beda-beda. Ada yang bilang hakikat hukum adalah peraturan atau a command of sovereignty, yaitu komando atau perintah dari pihak yang berwenang. Ini orang-orang positivis. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hukum itu adalah suatu aturan untuk menjamin keadilan. Yang pertama tadi itu miliknya orang kaum positivis, yang kedua ini pulanya orang naturalis. Nah, barang siapa berani mendefinisikan hukum adalah begini, hukum adalah begini, maka dia harus berani menunjukkan sumber hukumnya. Orang positivis, karena dia bilang bahwa hukum itu adalah perintah dari penguasa, maka dia, orang-orang positivis, menunjuk undang-undang tertulis, peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh penguasa sebagai sumber hukum. Yang lain bukan, moralitas bukan, keadilan bukan, adat kebiasaan bukan. Itu orang-orang positivis. Nah, kalau orang naturalis mengatakan bahwa itu adalah suatu aturan untuk menjamin keadilan, maka mereka menunjuk pada sumber akal. Apapun peraturannya pemerintah, adat atau yang lain, jikalau tidak menjamin keadilan, bukan hukum namanya. Silakan saudara pelajari, menarik untuk mencari bandingan dengan filsafat hukum yang lainnya. Tapi Islam mengatakan hakikat hukum adalah hukum Tuhan. Hukum itu ilahiyah, sumbernya wahyu. Nah itu, maka semua yang tidak sama dengan wahyu, tidak
tidak sejiwa dengan wahyu, ya tidak berhak hidup menurut Islam. Slide yang keempat ya. Yang keempat, sumber hukum adalah tempat menemukan hukum. Gimana hukumnya sholat? Temukan di Quran, temukan di hadis. Sekaligus sumber kekuatan keberlakuan hukum. Misalnya, kita bisa dengan gagah berani mengatakan sholat 5 waktu itu wajib. Ini dalilnya. Apa itu? Ini Quran. Oh, Quran. Baik. Dengan Quran orang Islam akan angkat topi. Jadi sekaligus hukum materialnya, sholat itu hukumnya begini, tata caranya begini, dan sekaligus bahwa hukum dan tata caranya itu berkewenangan, bisa dipaksakan. Artinya ini sumber hukum formil namanya. Sumber hukum formil yaitu sumber kekuatan keberlakuan suatu hukum. Sumber kekuatan keberlakuan suatu hukum. Jadi kalau kita misalnya mengatakan undian berhadiah itu haram, maka kalau orang nanya, mana sumbernya kamu mengatakan haram? Ya begitulah menurut saya. Nggak bisa, karena hukum itu tidak punya kekuatan. Dia tidak punya dalil dari wahyu yang valid atau yang sahih. Pada slide keempat ini, semua ini alasan kedua boleh ya, tadi yang ini slide keempat ini alasan keberadaan usul fikih yang kedua ini, yaitu semua hukum harus setia kepada sumbernya. Artinya secara logis rumusan hukum adalah cerminan dari rumusan yang terdapat dalam sumbernya itu. Logikanya karena disebut sumber, ya kalau kita menimba air jernih dari sumur, ya tidak mungkin toh kita ambil dengan timba tiba-tiba sampai di atas menjadi minyak goreng gitu, atau menjadi alkohol, kan nggak mungkin. Kalau ternyata di dalam sumur itu isinya air dan di dalam timba itu isinya alkohol, ini pasti ada penyelewengan, pasti ada manipulasi. Bagaimana mungkin hukum kok tidak sama dengan sumbernya? Seperti yang saya katakan minggu yang lalu, bagaimana kok kita bilang warisan laki-laki dan perempuan itu 1:1? Dari mana? Orang Islam bilang laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan, kok kita bilang 1:1? Berarti itu ada manipulasi atau memang bukan dari Quran. Nah, artinya itu tidak setia. Kalau diaku-aku sebagai ini Islam ini begini, ini Islam yang adil, warisan laki-laki dan perempuan 1:1, berarti ini ada manipulasi, ada logika yang putus atau logika yang belok dari aslinya sumber. Kemudian hukum yang tidak mengikuti sumbernya adalah hukum yang tidak setia pada sumbernya, terus tidak sah. Slide kelima. Nah, dari penjelasan tadi berarti apa? Hakikat usul fikih, yaitu usul fikih adalah seperangkat metodologi atau program software untuk menjamin
bahwa kehendak yang termaktub dalam sumber hukum akan terjelma sesempurna mungkin di dalam hukum yang akan dirumuskan. Ada larangan zina, wala taqrabuz zina. Kalau orang mengaku membuat hukum Islam, ya harus ada pasal yang mengatakan bahwa zina itu haram. Kalau di situ ada zina itu haram, tapi kadang-kadang juga halal, nah itu berarti tidak setia. Itu usul fikihnya usul fikihnya kacau itu. Entah usul fikih apa itu. Kalau usul fikih benar yang digunakan, maka tidak bisa lain kecuali zina itu haram. Dan sebaliknya, usul fikih adalah prosedur menggali hukum dari sumbernya, agar hukum yang ditemukan itu secara konsisten memang benar-benar berasal dari sumber itu, ya mirip-mirip pada penjelasannya. Ya pokoknya usul fikih itu tugasnya yaitu menjamin konsistensi gampangannya antara hukum yang dihasilkan dengan sumber hukum yang otoritatif. Nah itulah alasannya mengapa usul fikih itu harus ada. Kalau tidak ada seperti usul fikih itu, mungkin orang Islam akan memproduksi hukum-hukum yang menurut mereka sendiri. Sumber hukum yang tidak otoritatif dijadikan sumber hukum, akal yang tidak otoritatif dijadikan sumber hukum, tapi sumber hukum yang otoritatif malah dibuang. Quran ditafsir-tafsirkan sehingga melenceng-melenceng, hampir-hampir hilang dari hampir-hampir hilang dari kenyataan. Tulisannya ada tapi kenyataannya tidak ada. Nah hukum itu semua, itu katanya dari Quran, tidak ada. Itu semua yang ditafsir-tafsirkan itu semuanya dari akal, ngakunya Quran tapi sebetulnya dia dari akal. Nah ini usul fikih menjamin ini tidak terjadi. Kalau fasilitas-fasilitasnya ya diikuti dengan baik, dengan konsisten, maka hukum yang dihasilkan oleh umat Islam akan persis dengan apa yang dimaui oleh sumber hukumnya, sepanjang yang memang dijadikan kesepakatan. Tetapi masih mungkin usul fikih juga memberikan ruangan untuk berbeda pendapat. Ada orang mengatakan menyentuh perempuan, laki-laki perempuan bersentuhan batal wudunya, ada yang mengatakan tidak. Ada orang yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram karena riba, ada yang mengatakan bunga bank itu tidak haram karena dia bukan riba. Ada orang yang mengatakan bahwa presiden itu harus laki-laki, tetapi yang lain mengatakan bahwa perempuan juga boleh menjadi presiden. Nah ini ruangan-ruangan ini ada di dalam usul fikih. Jadi ada yang harus disepakati dan ada yang memang disediakan untuk berbeda pendapat, dan itu secara metodologis fasilitas untuk memilah-milah seperti itu ada di dalam usul fikih. Ya sementara itu dulu, ya silakan dipelajari. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.